Gugatan kecurangan TSM dan perselisihan hasil pemilihan umum oleh paslon 01 dan 03 dipastikan kandas. Apakah ini penyebab bergulirnya hak angket? Tim Pemenangan Nasional 01 dan 03 resmi membentuk tim hukum untuk mengusut dan mengumpulkan bukti dugaan kecurangan pemilu 2024. Kecurangan tersebut diduga oleh beberapa pihak merupakan kecurangan TSM, yaitu terstruktur, sistematis, dan masif. Apa itu kecurangan TSM? Perbuatan yang melanggar tata cara prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahap penyelenggaraan pemilu yang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Perlu diketahui bahwa kecurangan TSM bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Lalu kemana jika ingin mengadukan adanya kecurangan TSM? Berdasarkan pasal 286 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang berwenang untuk menangani sengketa tentang adanya dugaan kecurangan TSM adalah Bawaslu, yang harus dibuktikan secara keseluruhan. Dan oleh karena setiap dugaan pelanggaran TSM harus dilaporkan kepada Bawaslu, di mana apabila TSM terbukti, maka Bawaslu berwenang untuk memberikan rekomendasi sampai dengan pembatalan pasangan calon capres dan cawapres. Kemudian, setelah hasil quick count dirilis, terdapat sejumlah narasi dari paslon 01 dan 03 yang ingin mengadukan adanya dugaan kecurangan pemilu 2024. Akan tetapi, fakta yang didapatkan, paslon 01 dan 03 tidak gencar melaporkan dugaan TSM ke Bawaslu, dan justru sejak awal paslon 02 yang gencar melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Menurut Hendarsam, selaku praktisi hukum, merujuk pada ketentuan hukum yang ada dan jurisprudensi, jika paslon 1 dan 03 ingin melaporkan adanya kecurangan TSM kepada MK, maka dipastikan akan kandas. Dikarenakan hal tersebut bukan ada pada ranah MK, melainkan Bawaslu. Fakta berikutnya, Bawaslu menyatakan ada pelanggaran pemilu di 1.113 TPS dan hal ini dapat dijadikan objek perselisihan hasil pemilu atau PHPU di MK atau bisa diselesaikan di Bawaslu dengan melakukan pemungutan suara ulang. Secara matematis, apabila ada fakta dugaan pelanggaran di 1.113 TPS saja di seluruh Indonesia, apakah mampu secara signifikan menaikkan suara paslon 01 dan 03 melampaui suara dari paslon 02? Faktanya, berdasarkan hasil quick count, jarak suara paslon 02 dengan paslon suara kedua terbesar, yaitu paslon 01, berkisar di antara 35% atau ada jarak suara sekitar kurang lebih 56 juta suara. Sedangkan dugaan pelanggaran yang terjadi hanya di 1.113 TPS saja, yang apabila itu terbukti dan dilakukan PSU dengan asumsi seluruh suara akan ke paslon 01 semua, maka hanya akan mendapatkan 333.900.000 suara. Dan oleh karena itu, Hendarsa memprediksi perolehan suara maksimal PHPU di MK sangat jauh untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Belum lagi fakta di lapangan yang ketika dilakukan PSU, justru suara paslon 02 menang di banyak TPS. Beberapa ahli tata negara seperti Refli Harun dan Mahfud MD mengatakan jika MK pernah memutus bahkan membatalkan pasangan calon di pilkada karena terbukti melakukan TSM. Hendarsa menyatakan putusan tersebut terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Undang-Undang Pemilu yang baru sudah tegas menyatakan jika kecurangan TSM adalah kewenangan Bawaslu, dan hal tersebut sesuai dengan azas les posterior derogat legi priori,
di mana peraturan yang baru mengenyampingkan peraturan yang lama. Dan hal ini terimplementasi pada putusan sengketa Pilpres tahun 2019, yaitu putusan MK nomor 1 PHPU Pres 2019, di mana MK menyatakan tidak berwenang mengenai TSM dikarenakan merupakan ranah kewenangan Bawaslu. Dari pemaparan tadi, Hendarsa menduga jika Ganjar dan Anies sudah merasa tidak memiliki peluang untuk memenangkan pemilu melalui jalur MK dan Bawaslu. Dan oleh karena itu, Hendarsa menduga jalur hak angket adalah jalur lain dan tak lazim yang akan coba ditempuh walaupun berada di keadaan yang berbeda dengan pelaksanaan pemilu yang tidak dapat membatalkan hasil pemilu itu sendiri. Jadi, bagaimana menurut kalian?